Audio Jungle. Welcome, Yayasan Jadi Muda Manajemen Breaking News. Audio Jungle. Kupas tuntas penyebab banjir bandang Masamba dan sekitarnya. Dari beberapa media massa yang kita lihat, banyak yang mengatakan bahwa isu kejadian banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara itu adalah pertama adanya konversi lahan, kemudian adanya penebangan liar, kemudian ada logging di hulu, kemudian ada konversi untuk lahan lahan sawit dan semua ini yang bisa kebetulan ini dapat dari WA Group, ini dari Google Earth, dari beberapa media, kemudian sumbernya dari Google Earth. Oke. Tetapi pada saat kita lihat hubungkan antara konsep ya, ini adalah penutupan lahan tahun 2009, hubungkan antara konsep antara spot dengan yang ada tersebar itu, lokasi yang dianggap sebagai daerah illegal logging adalah yang ini, yang dekat dengan kota. Ya, ini yang dekat dengan kota. Ini adalah yang berada. Tadi itu kita lihat dia dari fungsinya itu dia berada di luar kawasan hutan. Dia berada di sini. Gitu. Ya. Kemudian kalau dari catchment areanya, daerah ini tidak langsung masuk ke dalam kota Masamba. Berarti kita pelajari tadi bahwa airnya itu tidak pasti tidak akan melompati daripada batas topografinya. Makanya konsep itu mungkin tidak terlalu mendekati, walaupun ada pembukaan di beberapa daerah yang kita lihat ini. Jadi yang kita lihat itu bagaimana sih sebenarnya hulu daripada Maipa, ya. Kemudian bagaimana hulu daripada Rada. Berdasarkan pencitraan, ya, sebenarnya hulunya itu masih bagus-bagus saja, ya, masih kelihatan bagus. Kemudian memang awalnya juga kebetulan basic saya kehutanan berpikir pasti ada illegal logging di hulu. Tapi setelah teman dari Lapan memperlihatkan ada citra satelit dan sebagainya, dan waktu itu ada foto tentang kejadian longsor, saya berpikir oh lain datanya ini. Berbeda kondisinya dengan misalnya kejadian banjir bandang yang terjadi di Bantaeng, itu lain, itu karena pembukaan daerah hulu. Ini berbeda konsepnya. Ini adalah salah satu foto yang dikirimkan oleh IMC Gugus Tugas Luwu, ya, kebetulan Pak Alam yang mengirimkan ke saya, bahwa kejadian longsor inilah yang terjadi ini adalah contoh dari Rada, ya. Ini diambil dari drone, ya. Dia terbangkannya itu dari perkampungan Meli. Perkampungan Meli itu lokasinya dia di sini. Jadi dia terbangkan untuk melihat yang di sini. Jadi itu yang dia lihat, ternyata kejadian longsor ini banyak sekali pada daerah tersebut. Kemudian kemarin saya mendapatkan citra dari teman di Lapan, kebetulan dalam respon untuk Luwu itu. Ini adalah tentang citra tersebut. Apa yang saya dapatkan dari citra ini, ya? Ini bisa kita lihat, ya. Saya akan coba zoom, mungkin akan lebih kelihatan. Ini bisa kita lihat bahwa inilah yang terjadi sebenarnya di hulu, ya. Terjadi longsor, ya. Dan hal ini juga, ini bisa kita lihat semua. Ini longsor, ini adalah Rada. Ini kita lihat sungainya, yaitu adalah sungainya dia lurus, ya. Kemudian ini adalah yang di Subdas Maipa. Ini yang kita lihat. Berarti memang longsor ini yang berpengaruh. Dan kalau kita lihat untuk Rada, ini adalah longsor yang besar, ya. Kemudian longsor ini menutupi daerah sini, ya, sehingga wilayah ini agak besar. Itulah konsep yang tentang banjir bandang tadi, itu adalah salah satu yang kita lihat. Tapi tidak sebesar yang kayak tadi. Kemudian saya akan coba, oke. Kemudian kita ini, ya, ini adalah citra untuk hulu DTA untuk Rada. Kemudian ini yang kita lihat setelah, ya. Jadi memang kejadian longsor itu yang terjadi di hulu. Kemudian ini yang terjadi di Maipa atau Kula. Kemudian ini adalah kejadian longsornya. Ini adalah tanggal 15 Juli 2020 pengambilan citranya, ya. Jadi bisa kita lihat berapa banyak longsor yang terjadi. Kenapa saya percaya bahwa kejadian ini adalah penyebabnya dari longsor? Karena
saya pernah mengalami, kebetulan saya lagi studi di Jepang, di Fukuoka, kebetulan ada disaster juga, yang curah hujannya memang dalam 2 minggu itu sangat berturut hujannya, intensitasnya, dan setelah saya lihat citranya mirip dengan yang ini, kejadiannya dengan ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih bentuknya dalam gelondongan? Ya, kenapa bentuk kayu itu dalam gelondongan? Ya, karena pada saat dia terbawa, apalagi kita tahu bahwa batuan yang ada di sini adalah granit, ya, yaitu berupa pasir kuarsa, ya, berupa pasir kuarsa, sehingga dia bisa kayak mengelupas kayu tersebut. Jadi pada saat perjalanan dia ke hilir, dia mengelus pasti. Nanti saya akan di belakang seperlihatkan yang kejadian yang Jepang yang hampir dengan mirip dengan ini. Kebetulan saya lagi studi itu waktu itu. Kemudian, kenapa sih terjadi longsor sebenarnya di daerah ini? Ya, kita sudah lihat tadi geologinya. Ya. Kemudian mungkin juga ada yang bertanya, kenapa sih di hutan terjadi longsor? Ya. Di sini kita lihat bahwa dari geologi itu adalah granit. Ya. Di daerah bawah, bagian bawahnya itu adalah ada daerah yang namanya kedap. Ya. Dengan intensitas curah hujan yang tadi yang kita dapatkan, yang kita lihat ya dari bulan 5 sampai dengan bulan 7 itu dia continuous setiap hari ada curah hujannya, maka daerah hulu ini dia itu akan mengalami airnya akan sampai pada daerah yang kedap, sehingga daerah yang kedap ini akan membuat slide. Kemudian kenapa pohon itu di daerah berhutan terjadi longsornya? Karena apabila sudah terjadi slide, pohon ini akan menjadi beban, ya. Pohon ini akan menjadi beban sehingga akan mempercepat terjadinya erosi. Makanya kejadian itu memang lebih parah pada daerah yang berhutan dengan konsep yang begini. Kemudian ini adalah hasil digitasi saya, ya. Jadi jumlah longsor yang sempat saya digitasi, ya. Mungkin daerah yang tertutup awan itu ada tapi tidak bisa saya digitasi. Ini baru saya digitasi tadi malam, ya. Jumlah longsornya itu ada sekitar 401. Jadi di sungai, untuk Sungai Rada sendiri itu, dia itu ada 139 longsor, ya. Dengan luasan, kalau kita lihat secara jarak datar itu sekitar 4,3 hektar, ya. Kemudian untuk Maipa itu sekitar 10. Kemudian saya mencoba apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya longsor itu. Saya ingin melihat hubungannya dengan kondisi biofisik yang ada. Kemudian saya mencoba, ini adalah analisis yang biasa saya gunakan untuk melihat faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor pada suatu wilayah, yaitu mencoba menggunakan analisis frekuensi ratio untuk kerawanan tanah longsor. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa misalnya suatu wilayah itu dia mempunyai misalnya dia kelerengannya berapa jumlah kelerengannya, kemudian dibagi dalam subkelas. Jadi berapa kejadian longsor dalam subkelas itu dibagi dengan keseluruhan longsor itu, sehingga bisa kita lihat berapa sih frekuensi rasio yang terjadi pada kelas A, kelas B, dan C nantinya. Sehingga bisa kita nanti buat tentang landslide hazard index-nya, atau bisa juga sampai ke peta kerawanannya. Di sini saya coba membuat sampai peta kerawanannya. Ini dari hasil analisis saya, ini kebetulan buru-buru ya, tadi malam saya analisis. Jadi di wilayah, ini bisa kita lihat, ya, grafik ini tentang kelerengan, tutupan lahan, area lereng, kurvatur, kerapatan sungai, ketinggian tempat, sampai formasi geologinya. Jadi yang paling berpengaruh sebenarnya kejadian longsor itu, ya, memang dari faktor geologinya adalah kelerengan tempat. Ya. Daerah tersebut adalah yang mempunyai kelerengan lebih besar dari 40 derajat itu, dia mempunyai nilai frekuensi terjadinya longsor itu sekitar 4. Berarti di antara semua ini, kelerengan itu yang sangat mempengaruhi pada kondisi misalnya granit Kambuno, ya, ini dihubungkan semua dengan yang ini. Kemudian kalau kita lihat dari tutupan lahan, di sini yang banyak terjadi longsor itu intensitas frekuensinya itu pada sungai, karena kiri kanan sungai, ya. Kemudian di hutan riba yang tadi itu, karena pada saat tanah itu sudah air itu sudah mencapai pada daerah kedap, pohon itu akan menjadi penyebab terjadinya longsor. Jadi stabilitas itu akan semakin terpengaruh stabilitas lereng oleh adanya beban di atas.
Kemudian kalau dilihat dari arah lereng, ya, ini arah lereng, saya akan coba melihat semua bahwa ke arah selatan itu yang paling berpengaruh di sini, ya, arah selatan dan tenggara. Karena memang kita lihat arah daripada daerah aliran sungai itu, ya, mengarah dari utara ke selatan. Dan itu mungkin yang pengaruh. Dari beberapa analisis saya memang selalu berpengaruh terhadap arah aliran. Gitu ya. Kemudian dari bentukan lahan memang ini masih didominasi oleh daerah yang cembung, ya. Kemudian kerapatan sungai. Kenapa saya lakukan kerapatan sungai? Karena kerapatan sungai itu berpengaruh tentang kelembapan tanah nantinya. Makanya ini dilihat ternyata kerapatan sungai itu dia berpengaruh terhadap kejadian yang terjadi. Kemudian dari ketinggian tempat ini dia itu di atas 500 ini baru mulai ada pengaruhnya, pada 500 sampai 1000 di sini yang paling banyak kejadiannya, ya. Kemudian untuk formasi geologi memang yang paling berpengaruh hanya pada granit Kambuno. Jadi memang granit Kambuno ini yang sangat bahaya pada saat misalnya terjadi longsor kayak begini. Tapi ini juga perlu kita lihat bahwa ini pasti berpengaruh juga dengan daerah sekitarnya. Kenapa intensitas curah hujan sangat tinggi? Mungkin pembukaan lahan di kanan kiri wilayah tersebut itu sangat masif di luar daerah aliran sungai tersebut. Sehingga akumulasi hujan, kita tahu bahwa awan itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan rendah itu di daerah ini. Karena dia masih mempunyai hutan yang sangat lebat. Ya. Berbeda mungkin 20 tahun yang lalu, curah hujannya itu merata karena daerah wilayah ini masih hutannya merata. Ya. Berbeda dengan kejadian saat ini. Dari situ bisa kita lihat bahwa ternyata semakin lereng, ya, semakin naik lereng itu semakin tinggi terjadinya frekuensi terjadinya longsor, ya. Mulai dari 20 derajat ini sudah mulai. Jadi kalau dia di bawah 1 itu berarti dia tidak terlalu berpengaruh, tapi dia di atas 1 itu dia sangat berpengaruh, apalagi kalau sudah sampai 4. Ini adalah peta kelerengan, kemudian ini adalah bagaimana rasio kejadiannya. Jadi kalau kita lihat ini bisa saja terjadi pada yang merah-merah ini sangat bisa terjadi. Kemudian berdasarkan ketinggian dari sini kemudian kita petakan bahwa wilayah ini yang paling rawan untuk daerah tersebut. Kemudian dari penutupan lahan, ya, daerah sungai dan hutan rimba di sini yang sangat berpengaruh. Kemudian dari arah lereng, ya, arah lereng yang paling berpengaruh adalah dari arah selatan, ya, selatan dan tenggara, ya, ini bisa kita lihat. Sehingga ini bisa dipetakan juga tentang frekuensi kejadiannya. Setelah itu kita buat kurvaturnya, demikian juga kalau flat itu tidak terlalu berpengaruh, yang berpengaruh adalah dia cembung dan dia cekung. Kalau dia cembung, dia akan berpotensi untuk menghalangi air hujan pada saat itu sehingga dia masuk ke dalam. Kemudian kerapatan sungai, ini saya coba buat kerapatan sungai. Ini adalah yang merah itu, yang kerapatan lebih besar dari 4. Kemudian ini yang merah ini adalah yang mempunyai intensitas kejadian yang lebih besar. Kemudian ini adalah geologi, wilayah geologi. Kemudian ini adalah yang di atas, ya. Kemudian dari situ saya coba menghasilkan peta kerawanan untuk wilayah ini, ya. Ternyata daerah yang paling rawan itu adalah yang merah-merah ini, peta kerawanan ini. Jadi misalnya terjadi saja sedikit aktivitas pada daerah yang merah dan mulai orange ini sangat berpengaruh terhadap kejadian longsor pada wilayah tersebut. Sehingga di arahan saya ini dari penutup itu kejadian banjir bandang rada dan daerah tangkapan air Maipakula itu dominasi oleh kondisi alam sebenarnya menurut saya. Yaitu intensitas curah hujan yang kita lihat tadi 3 bulan, ya, nggak pernah berhenti, yang tinggi. Kemudian faktor daripada biofisik itu kelerengan, kemudian geologi, kemudian ketinggian tempat, kemudian kerapatan sungai yang dendritik pada daerah tersebut yang memang sangat berpengaruh. Dan dari itu semua memang perlu memperhatikan perubahan fungsi hutan daerah hulu yang menjadi hutan lindung kembali. Jadi memang 434 yang seperti saya jelaskan sebelumnya, daerah itu adalah semuanya itu adalah hutan lindung. Tapi dengan keluarnya 362 ada yang berubah fungsi menjadi hutan produksi. Mungkin perlu dipertimbangkan kembali, ya, perubahan fungsi itu karena wilayah tersebut adalah catchment area untuk kota Masamba, ya.
Kemudian dari berikutnya saya bisa memberikan bahwa perlu penataan sempadan sungai untuk menghindari kejadian susulan. Dan ini memang sangat penting ya. Saya kira di Permen 32 itu tentang lingkungan hidup itu sudah ada tentang sempadan sungai. Tapi kita tahu masyarakat kita masih hidup juga di sempadan sungai ya. Ini saya kira untuk kota Masamba itu perlu ditata kembali sehingga kejadian ini tidak akan terjadi berikutnya. Insya Allah tidak akan terjadi. Oke, saya kira itu saja dari saya. Saya akan coba tampilkan. Ini adalah kebetulan ini slide dari Prof. Tetsuya Kubota. Ini adalah kejadian longsor, ya, longsor pada daerah Asakura yang saya ceritakan tadi 2017. Jadi memang yang saya bilang tadi bahwa ini adalah kayu yang sudah kayak dikuliti, ya, karena dia berjalan dengan pasir kuarsa tersebut. Dan ini bendungannya habis ya. Ini juga rumah-rumah tertutup kayak di Luwu Utara. Ya. Dan ini kejadiannya saya survei langsung waktu itu ke lapangan dan saya berpikir ya. Ternyata setelah saya kembali ada kejadian ternyata. Dan ini mengingatkan saya bahwa bukan penutupan lahan yang sangat menentukan dalam terjadinya longsor, tapi geologi yang sangat menentukan dan kelerengan. Dari riset saya juga sebelumnya saya membandingkan antara slope dengan perubahan penutupan lahan. Ternyata perubahan penutupan lahan itu hanya 30%. Dan slope itu ada 65% lebih. Jadi memang biofisik itu perlu kita kaji semuanya integrasi semuanya sehingga bisa kita tahu apa sih sebenarnya penyebabnya. Saya kira itu saja dari saya. Ini saya yang baju merah paling belakang ini ya. Di depan ini adalah anaknya Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Kebetulan saya satu lab waktu itu.